dalam liputan ini saya pikir teman-teman semua bagaimana saling membantu dan saling menjaga wilayah masing-masing sehingga persoalan itu akan teredam semuanya. Oleh Pak Kapendam tadi bahwa rumah Panglima ini adalah rumah kita bersama. Tidak ada Panglima di kantor, cari ke rumah. Tidak ada di rumah, cari ke warung kopi. Tidak datang di warung kopi, WA beliau, Pak kami lagi minum di sini. Jadi Bapak merapat ke sini, Panglima akan hadir. Hadirin para undangan sekalian, kita ketahui bahwa kegiatan silaturahmi memang suatu kegiatan yang sangat penting sebagai forum pertukaran informasi dan wawasan, serta menjadi wahana untuk saling mengenal, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Dirut ACTP tadi. Wartawan itu memberitakan 5W1H, ya agar nggak salah kaprah, Pak, tambah S, Pak, ya. 5W tambah 1H tambah S, security. Pantas tidak saya memberikan berita ini? Kalau tidak pantas, jangan. Wartawan itu, insan pers itu mampu tampil sebagai embun penyuju, penjawab tanya, dan penunjuk jalan. Komitmen yang tulus dari para jurnalis akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi stabilitas keamanan dan kedamaian dan pembangunan masa depan Aceh. Ini mudah-mudahan kerjasama di antara kita bersama-sama antara media dengan Kodam tetap terjalin dengan baik. Anda yang notabene orang Aceh sendiri, putra Aceh, juga akan mengikut sertakan setiap kegiatan wartawan yang ada di Aceh. Mungkin dalam pertemuan ini bisa dijelaskan sebenarnya Black Badan itu punya pemerintah aja atau Korea Iskandar. Terima kasih. Menyikapi seperti yang Bapak sebutkan tadi, pihak legislatif dan eksekutif sedikit kurang mesra sekarang ini dan masih terus berlanjut, dan mereka perang opini di media sosial. Apabila di masa kepemimpinan Pak Pangdam ini mungkin bisa mengusulkan, kita kan Aceh sedang banyak uang nih Pak, anak-anak Aceh itu bisa menjadi jenderal. Hubungan harmonis atau keakraban kita itu bisa terus dibina. Mungkin kita bisa saling bertemu, bisa selalu bertemu. Bagaimana caranya? Ada kegiatan dari Panglima Kodam sendiri yang dibuat wartawan Di sini, dan kita belum ada kunjungan lewat darat. Oleh karena itu, media yang liput saya adalah media lokal, media di sana. Kalau saya kenal dari sini, saya sampaikan, mungkin Kapuspen sampaikan, Pangdam akan ke sana, tapi tidak bisa membawa sehingga menggunakan media lokal di sana. Belum ada. Siapa yang punya? Saya bilang sama gubernur, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, betanya soyapo. Ya, jangan tanya siapa yang punya. Yang penting seluruh masyarakat bisa beraktivitas gitu. Dasar kerja saya Undang-Undang 34, Bu. Undang-Undang 34 jelas saya ada 14 tugas MSP itu. Jadi tugas saya adalah bagaimana melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Undang-Undang 34. Nah, kalau Ibu tanya bagaimana hubungan legislatif eksekutif, tentunya secara di luar kedinasan saya berbicara sama tokoh-tokoh, tokoh legislatif, tokoh eksekutif, saya berbicara. Kita harus sama-sama kembali kepada hati nurani kita sebagai masyarakat. Apa yang kita cari hidup itu? Apa kita cari hidup itu? Hidup itu kita cari bagaimana kita meninggalkan sesuatu kepada anak cucu kita, sehingga anak cucu kita nanti hidupnya sejahtera. Pada saat kita sudah tidak ada lagi, dia berdoa, alangkah bahagianya nenek moyang saya meninggalkan sesuatu yang baik untuk Aceh ini. Keinginan para masyarakat kita yang ingin masuk ke utara, nggak bayar masuk utara, Pak. Kalau bayar itu kita ditipu.
plus security tadi, keamanan Pak untuk pemberitaan media-media ini? Saya tidak intervensi 5W1H tambah S, tidak mengintervensi pemerintah, tidak mengintervensi media. 5W1H itu pelajaran kita sebagai jurnalis. S itu yang tadi saya katakan, security itu, keamanan itu, ya paling tidak media itu memberikan penyejuk, berita yang menyejukkan. Memang ada berita yang tidak menyejukkan, tapi dibuat bagaimana berita ini menjadi sejuk. Jangan berita-berita yang menjadi provokasi. Itu maksud saya. Kalau Kodam salah, katakan salah. Bukan berarti kalau Kodam salah karena ada S-nya tadi itu, Kodam dibuat benar, salah juga. Realita di lapangan bagaimana? Tetapi dipoles kata kalimat katanya itu dengan sejuk, dengan adem, yang membuat masyarakat itu bacanya dengan tenang. Makanya dengan pilkada kita tahu kan ada 3 daerah kabupaten kota yang akan menggelar pilkada di Aceh. Nah, bagaimana kesiapan TNI dalam mengamankan pilkada bisa berjalan aman dan lancar, damai, terus juga soal netralitas TNI seperti apa ini? Yang pertama netralitas. Netralitas perintah Panglima TNI kita netral. Tidak boleh memihak, itu sudah jelas. Undang-undang menyatakan kita netral. Kemudian untuk pengamanan, kita sudah ada MOU dengan polisi, kita sudah melaksanakan implementasi kegiatan sinergitas dengan polisi. Pentahapan itu sudah kita ikuti. Kita sudah melaksanakan skenario latihan bersama dengan polisi. Saya kira sampai saat ini keamanan di Aceh yang 3 kabupaten tersebut itu sangat kondusif. Oleh karena itu saya harapkan masyarakat tetap menjaga kondusifnya suatu daerah ini. Kita boleh berbeda pilihan, tapi tentunya berbeda pilihan dengan satu tujuan, harus dilaksanakan dengan tertib. Aparat keamanan, walaupun semuanya skenario sudah dilaksanakan benar, kalau rakyat tidak membantu, semua komponen masyarakat tidak membantu, saya yakin itu juga tidak akan aman dari itu. Oleh karena itu himbauan saya, marilah kita berdemokrasi dengan baik. Malah setelah kita melaksanakan pesta demokrasi dengan baik, yang penting kita jaga adalah keamanan. Perbedaan pilihan itu wajar, tetapi setelah keamanan itu kita harus bersatu bagaimana membangun garis depan. Yakinkanlah bahwa masyarakat Aceh sekarang ini sudah cinta damai, sudah cinta